Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa Asil TV rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali lagi di program apa deh? Hiwar Ramadan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini episode ketiga ya, Hiwar episode Ramadan. ketiga ya. Nah, memang Hiwar Ramadan itu kita khusus di bulan Ramadan ya. Iya, dan alhamdulillah ini udah jalan episode ketiga. Karena memang ya, dan kita juga udah mendatangkan berbagai narasumber dengan berbagai pembahasan ya, Masya Allah ya. Betul sekali, dan tentu didampingi oleh masing-masing para asatidz kita yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing ya. Masya Allah. Oke, jadi ini udah di pertemuan kita yang ketiga di bulan Ramadan. Dan alhamdulillahnya ya memang kalau qadarullah kalau Ramadannya 4 pekan, nah maka pas nih episode kita tinggal satu lagi nih terakhir. Insyaallah ta'ala ya. Nah makanya di pekan ketiga ini kita pengen fokus ke salah satu pembahasan yang ada di Markas Sunnah Nusantara Al Hijrah. Kira-kira apa itu deh? Ya, ini Masya Allah nih pembahasan kita nih dekat banget dengan Markas Sunnah Nusantara Al Hijrah tentunya. Terlebih kepada santri-santri. Jadi kita akan membahas tentang menjadi generasi santri di masa depan. Wih, Masya Allah nih ya, santri generasi masa depan. Karena diharapkan melalui para santri ini menjadi estafetnya pemuda-pemuda kaum muslimin dan muslimat ya masa depan ya. Estafetnya para ustadz-ustadz. Para ustadz juga, para ahli ilmu ya. Tapi insya Allah gak hanya para ahli ilmu aja. Mungkin para pengusaha yang ahli ilmu ya kan. Bisa. Para dokter yang juga hafiz Al-Quran. Dan tentunya nanti kita harapkan para pemimpin yang bertauhid. Nah, bertauhid dan amanah. Masya Allah. Luar biasa deh, Masya Allah. Sebelum kita perkenalkan hari ini, sesi sore ini kita bersama guru kita dan juga narasumber kita. Tentunya kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita sudah memasuki di 16 Ramadan 1446 Hijriah insyaallah taala. Tentunya setengah Ramadan udah lewat nih, Masya Allah. Kalau udah lewat berarti sisanya setengah lagi nih. Nah, Masya Allah, gimana caranya kita bisa memaksimalkan Ramadan kali ini deh. Nah, tentunya di Markas Sunnah Nusantara Al Hijrah selalu terbuka peluang-peluang yang besar. Salah satunya adalah melalui infak pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al Hijrah. Nah, Masya Allah, kira-kira sekarang ada pembangunan apa aja deh? Ya, kita sedang progres untuk pembangunan di Markas Sunnah Nusantara Al Hijrah, khususnya untuk bangunan masjid dari Masjid Al Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al Hijrah. Ini sedang progres untuk pembangunan struktur lantai 2, ruangan sholat akhwat. Jadi di atas kita sedang memprogres struktur bangunan, tiang-tiang dan juga struktur secara keseluruhan. Insya Allah itu menjadi rooftop dan bagian tertinggi di Masjid Al Hijrah insya Allah. Masya Allah, berarti sedikit lagi selesai itu struktur sudah selesai Untuk struktur insya Allah selesai. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin dan muslimat. Dan tentunya itu merupakan bagian dari bangunan Markas Sunnah Nusantara Al Hijrah. Nah, yang lebih penting lagi, yang sama pentingnya beberapa waktu lalu juga telah dilakukan pengecoran lantai untuk lantai kedua dan insya Allah ketiga untuk asrama putra dari santri Mulazamah Al Hijrah. Nah, nanti para santri ini juga akan ditingkatkan melalui asrama-asrama mereka yang insya Allah asrama ini dicanangkan untuk menjadi 6 lantai. Masya Allah ya, 6 lantai ya. Kenapa 6 lantai? Karena kemarin Ustaz Maududi cerita biar seluruh Nusantara bisa sekolah di Mulazamah Markas Al Hijrah. Itu 6 lantai itu kapasitas berapa orang itu? Nah, insya Allah satu lantainya berapa? Nanti kita akan tanyakan kepada tentunya narasumber kita, Ustadz yang sudah hadir. Oke, mungkin itu untuk kaum muslimin dan muslimat, terutama pemirsa Asil TV rahimani wa rahimakumullah yang menyaksikan melalui di tayangan televisi ataupun layar kaca Anda, baik yang juga menyaksikan melalui streaming sosial media, baik itu Instagram, Facebook, YouTube, TikTok dan lain-lainnya. Insyaallah ta'ala tidak hanya bisa menyaksikan, antum dan antuna juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon interaktif di nomor 0811 755 0606. Ya, kita ulangi di line telepon interaktif 0811 755 0606.
Insya Allah kalian bisa bertanya, kaum muslimin dan muslimat, antum dan antuna bisa bertanya di sini terkait juga nanti program santri dan juga program-program yang ada Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Selain telepon bisa apa lagi, Ade? Iya, selain telepon juga kita membuka pertanyaan melalui pesan WhatsApp, masih di nomor yang sama di 0811755606 atau bisa dilihat di layar kaca. Dan insya Allah seiring kita ngobrol bersama narasumber, penelpon juga bisa langsung berinteraksi, ingin bertanya sesuai dengan pembahasan kita hari ini insya Allah ta'ala. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu ya, insya Allah kita langsung perkenalkan dulu narasumber kita. Silakan Ade untuk perkenalkan Ustadz kita terlebih dahulu. Iya, Masya Allah ya, kita kedatangan narasumber yang sangat Masya Allah ini. Kita sudah bersamai dengan guru kita tentunya, Ustadz Suhatman Hasan. Beliau adalah Ustadz pengajar di Mulazamah Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Assalamualaikum Ustadz Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat ya, Bang Rahmat, Bang Ade ya. Insyaallah. Barakallahu fiik Ustadz. Dan tentunya selain Ustadz Suhatman Hasan atau yang kerap kita panggil Ustadz Maman, hafizahullah ta'ala, juga hadir pada sore hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah salah satu dosen ataupun pengamat pendidikan ya, praktisi pendidikan, dan Masya Allah beliau juga aktif di salah satu universitas terkemuka di Riau ini. Dalam hal ini kita sudah kehadiran Profesor Amun Amri STMT PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah. Ini kesempatan sudah datang ke Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah sebelumnya? Oh, udah sering. Masya Allah ya. Masya Allah, salah ya. satu jemaah yang sering hadir di sini juga, Masya Allah. Jadi Profesor ternyata selain salah satu dosen, beliau juga tergabung dalam takbir Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Oh, Masya Allah. Nah, jadi pas kali ini deh, kita insya Allah pemirsa Sil TV akan bertanya, sudah dihadir Ustadz Suhatman Hasan, yang mana sebagai pengajar ataupun pengawas dari Mulazamah Al-Hijrah ini. Nah, nanti kita juga akan bertanya terhadap Profesor Amun Amri, gimana sih pandangan dunia akademisi, deh? Iya. Terutama kita sama deh ya, pernah kuliah di formal. Betul. Ya biasanya kalau dulu orang-orang kuliah di formal itu mungkin sebagian, kita nggak bilang semuanya, sebagian mungkin memandang sebelah mata terhadap pendidikan pesantren Ya, atau mulazamah. Kelihatannya metodenya agak berbeda mungkin, makanya dari sisi akademisi dan juga santrian tuh agak sedikit bersinggungan. Mungkin kita nanti akan tanya-tanya tentunya ya, dengan narasumber kita tentang pembahasan ini. Siap. Jadi pemirsa Hasil TV, insya Allah saksikan sampai selesai. Siapa tahu bagi antum dan antuna, terutama yang ingin mensekolahkan anaknya di pusat pembelajaran ataupun halakoh ilmiah Islam yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, yang pemahamannya sesuai pemahaman para salafus soleh, ya insya Allah di sini anak-anak diajarkan membaca Al-Quran, ya, diajarkan ilmu-ilmu syar'i lainnya. Nah, untuk antum dan antuna yang butuh informasi lebih lanjut, tonton sampai selesai. Nanti Ustadz akan jelaskan prosedur, program apa yang ada, dan juga nanti kita akan bertanya sama langsung dia akademisi seorang profesor, yang mana Profesor Amun juga kabarnya pernah kuliahnya sampai Australia deh. Wah, ini menarik ya obrolan ini insya Allah ya. Jadi tonton sampai selesai pemirsa Hasil TV maupun yang menyaksikan melalui media sosial. Insya Allah ta'ala nanti juga akan ada sebuah program yang menarik. Kita kasih kesempatan untuk investasi. Wah, ini bukan investasi bodong, tapi investasi akhirat. Barang siapa yang ingin dilipat gandakan amalannya selama bulan Ramadan, yang kita ketahui dari guru-guru kita, nah ini kesempatannya nih, berinfak dan bersedekah untuk infak dan donasi pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Masya Allah, udah masuk setengah. Nanti kita akan bahasanya apa ya, kita akan langsung bagi yang ingin berinfak, dan nanti kita akan pandu. Baik, itu dia. Langsung saja kita ke narasumber kita yang Masya Allah, tabarakallah. Kita tanya dulu satu-satu nih. Mungkin kita akan bertanya dulu ke Ustadz ya, Ustadz Maman ya, terkait dari santri Mulazamah Al-Hijrah. Mungkin pertanyaan pertama sederhana. Sebenarnya apa Ustadz bedanya mulazamah ini dengan pendidikan pesantren pada umumnya? Mungkin pemirsa butuh tahu itu dulu mungkin Ustadz. Fadol Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita mengetahui sistem pendidikan yang mungkin sering kita alami di masyarakat, termasuk kita semua ya, mulai dari SD, SMP dan seterusnya.
Dan kemudian mungkin sebagian masyarakat mengenal dengan sistem mulazamah. Sebenarnya inti daripada mulazamah itu adalah melazimkan kepada sesuatu. Artinya ketika mereka belajar, mereka harus menyelesaikan sebuah materi tertentu, dan itu memang diselesaikan dengan tahapan dan pencapaian dari pemahaman yang mereka miliki. Sehingga memang konsep kita adalah bukan mengacu kepada semester, bukan mengacu kepada menyelesaikan kelas, tapi lebih kepada bagaimana mereka bisa menguasai sebuah ilmu tertentu. Nah, ini konsep dasar yang memang harus dipahami oleh masyarakat, sehingga memang tidak salah di dalam memahami mulazamah. Jadi identiknya dengan sistem mulazamah ini adalah bagaimana santri bisa menyelesaikan dari kitab A, kemudian menuju kepada kitab B, kitab C, dan seterusnya. Dan ini bukan suatu paksaan bagi santri untuk menjadi orang yang pintar. Tidak. Jadi bisa jadi santri itu akan menyelami sebuah materi A ini dalam jangka posisi waktu yang lama. Namun ketika dia bisa cepat, ya dia akan melewati batasan-batasan yang tidak sama dengan teman sejawatnya. Artinya lebih kita kenal kepada mengelompokkan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Atau kalau lebih dekatnya bagaimana sistem tahsin kita, ya, di masjid kita juga ada sistem tahsin, kan dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini lebih dekat bagaimana kita bisa mengenal sistem mulazamah. Itu konsep simpelnya Bang Rahmat. Konsep sederhana ya Ustaz ya, Iya. mulazamah itu ya. Iya, jadi itulah dia sistem mulazamah yang kita terapkan di santri mulazamah. Dan tentunya masing-masing tempat yang menerapkan sistem mulazamah itu memiliki kekhasan masing-masing ya. Seperti apa kira-kira Ustaz? Nah, kita nggak berbicara tentang yang lain, tentunya kita berbicara tentang mulazamah al-hijrah. Ya. Nah, di al-hijrah ini yang ingin sekali kita terapkan adalah bukan hanya santri kita itu berakhlak mulia, kemudian bisa menguasai ilmu-ilmu agama, namun kita mengarahkan mereka sesuai dengan bakat-bakat mereka. Bukan tidak mungkin ya Bang Rahmat, Bang Ade, yang 5 tahun ke depan yang akan membawa acara takso ini adalah santri-santri kita. Nah, ini suatu hal yang akan kita berdayakan. Bukan tidak mungkin yang ada di depan sana menggang kamera itu adalah santri kita. Jadi santri kita ingin berdayakan sesuai dengan bakatnya. Namun sebelum bakat itu kita berdayakan, kita harus memiliki suatu basic. Basicnya adalah agama. Karena kemanapun kita bergerak tanpa agama yang bagus, semuanya akan hancur. Ya, semuanya akan hancur. Dan ini yang kita dengar dari orang-orang kafir sendiri yang bergelut dengan bidang-bidang umum itu. Maka ini kekhasan kita. Nanti akan kita berdayakan santri itu di perkebunan, kemudian dimasak dan lain sebagainya, sehingga mungkin 10 atau 20 tahun ke depan lagi mulazamah al-hijrah itu isinya adalah santri-santri yang dahulu sudah nyantri di sini. Tukang masak kita adalah santri, kemudian tukang kebersihan kita adalah santri, sehingga kita tidak memandang sesuatu itu hanya dari sisi posisi. Oh, apakah dia tukang bersih-bersih itu nggak mulia? Tidak. Selama dia bisa memanfaatkan waktunya, bisa berilmu, suatu hal yang mungkin remeh di hadapan atau di mata manusia, itu bisa jadi mulia di hadapan kita. Masya Allah. Nah, begitu mungkin ya Bang Rahmat, Bang Ade sebagai pembuka sistem mulazamah dan apa yang memang kita khaskan dari mulazamah al-hijrah. Masya Allah, sangat menarik ya. Jadi kita melihat apapun bidang pekerjaannya nanti akan dijalani para santri-santri ini, tapi mereka semua sudah didasari dengan ilmu agama yang kokoh, Ustaz ya. Iya, benar. Itu memang jadi target utama kita. Iya, jadi kebayang tadi yang kita bahas di awal tadi ya. Jadi bakal ada nanti dokter yang berilmu, bertauhid, menghafal Al-Quran. Ada juga nanti mungkin arsitek yang juga menghafal Al-Quran. Acara gitu ya. Nah, jadi pas banget memang dia dengan tema kita santri akan menjadi generasi masa depannya. Ternyata konsep itu ada di dalam mulazamah al-hijrah ini. Betul. Nah, jadi kan memang kita balik lagi nih San. Kalau konsepnya seperti tadi Ade juga bilang nanti akan ada generasi-generasi penerus kaum muslimin dan muslimat yang akan menjadi tokoh-tokoh tertentu tapi juga punya basic agama seperti yang Ustaz sampaikan. Nah, pertanyaannya balik lagi San. Apa bedanya dengan pesantren yang ada sekarang? Apakah pesantren-pesantren di luar tidak menerapkan konsep yang sama apa bagaimana Ustaz?
Nah, jadi perbedaan besar kita adalah ketika sebuah materi itu terhukumi dengan 1 semester, itu yang sering terjadi di luar sana. Ada pelajaran yang tidak selesai, ya. Sebuah kitab A itu tidak diselesaikan secara menyeluruh, namun secara 1 semester. Sering sekali kita nanya Bang Adi ke santri-santri di luar sana, ketika ditanyain sebuah kitab gitu, belajar kitab itu belajar, tapi nggak selesai gitu. Terus pindah lagi ke tahun berikutnya, belajar kitab ini belajar, tapi nggak selesai. Ya, ini yang selalu terjadi di sebagian sistem pendidikan kita. Sehingga memang pembelajaran itu kalau boleh dibilang ya ala kadarnya, Ala kadar. bukan menguasai sebuah materi tertentu gitu. Nah, ini yang memang kita keluhkan, dan akhirnya apa yang dimiliki oleh santri-santri di luar sana itu hampir tidak bisa bermanfaat buat umat. Karena tidak ada penguasaan yang matang di sebuah materi atau di sebuah keahlian tertentu. Nah, ini yang ingin kita lebur, kemudian ingin kita jadikan sebuah perubahan, dan bukan artinya menjelekkan sebuah sistem atau merendahkan, tidak ya. Karena sebenarnya dari sebuah sistem itu ada oknum yang memang terkadang harus kita perhatikan gitu, bukan hanya sekedar sistem. Nah, sistem mulazamah kita sebenarnya juga ingin mengembangkan bagaimana santri-santri ini bisa lebih menguasai sebuah bidang atau materi yang mereka pelajari. Nah, Masya Allah ya. Mungkin kita nanya sama Prof Amin dikit nih, tentang bagaimana pandangan Prof mungkin tentang sistem dari Mulazamah Al-Hijrah ini. Prof kan di bagian kimia ya Prof ya. Dan Teknik kimia ya? Teknik kimia. Teknik kimia. Dan kira-kira kebayang nggak sih Prof, ada pakar di kimia yang juga mendalami ilmu agama seperti yang kita bahas tadi Prof. Masya Allah kan. Ya, betul sekali seperti yang disampaikan Ustadz Maman tadi ya. Ini kita butuh nih tanggapan dari seorang profesor gimana. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebetulnya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Maman tadi ya, bahwa kata kuncinya adalah kompetensi. Jadi kompetensi di mana satu materi itu harus dipelajari dengan tuntas ya Pak ya. Nah, saya melihat ini sebetulnya metode yang sudah lama tetapi hilang ya. Nah, sekarang ini kan di pendidikan ada berbagai macam metode ya. Metode case based, metode project based, dan macam-macam. Dan mulazamah ini adalah metode yang kita sebut sebagai mentorship program ya, artinya berbasis mentor atau satu sosok yang menjadi panutan, dan itu terjadi transfer ilmu yang lengkap ya. Tidak hanya masalah aspek keilmuan, juga aspek keteladanan ya. Nah, untuk konteks yang pertanyaan dari Bang Ade tadi bahwa apakah sarjana di bidang berbagai macam bisa ke sini juga, tentu bisa. Saya kira pondasi agamanya kan di sini kuat ya. Nah, mungkin kalau bagi alumni perguruan tinggi yang ingin mendalami agama, mungkin bisa juga di sini. Artinya pondasi agamanya mungkin kurang sebelumnya. Nah, di sini mungkin bisa dikembangkan atau dituntaskan sambil juga tetap menjalani profesi yang sudah berjalan ya. Atau mungkin bagi para santri yang di sini mungkin pondasi agamanya dikuatin dulu. Mungkin nanti di tahun-tahun terakhir mungkin bisa juga. Artinya semacam hibrid ya. Ada mungkin kalau minatnya memang di bidang pendidikan umum, mungkin bisa ikut bimbingan belajar atau yang lainnya. Saya kira sekarang ini pendidikan sudah terbuka ya, dan pemerintah juga sudah mengadopsi bahwa yang bisa masuk ke perguruan tinggi itu tidak hanya lulusan pendidikan formal, tapi juga pendidikan paket C. Paket C itu sudah diakui oleh universitas untuk dapat melanjutkan studi di berbagai macam bidang. Ya. Izin Prof, ya, berhenti di paket C ini tadi, ini menarik. Ini ternyata Prof juga kayaknya udah ngulik-ngulik juga nih terkait mulazamah. Ini kayaknya ada sedikit kontra ya nanti ya yang akan kita bedah ini. Masya Allah ya. Nah, memang yang kita ketahui kebanyakan pesantren deh juga memang
sebagiannya ada yang menggunakan paket C dan lain-lain. Nah, ini tentu nanti kita akan tanyakan nih ke Ustadz Maman ya, gimana caranya. Tapi mungkin kita awali dulu sedikit dengan bumbu-bumbu pro dan kontra. Masya Allah, saya ingin mempertanyakan di Ustadz. Prof tidak bermaksud mengadu domba ya, beda ya, insya Allah ya, beda bahasanya. Maksudnya, sebenarnya kita pengen tanyakan sebenarnya mana yang lebih penting antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Wah, berat nih. Aduh, Masya Allah. pertanyaannya ini Pemirsa ini kan banyak menimbulkan nih. diskusi. Nah, tentu banyak nih, apalagi mungkin ayah bunda ya, akhi ukhti fillah rahmani wa rahmakumullah yang nonton, ibunya uminya pengen start udah pondok aja, ya kan? Pondok mana lah, yang penting pondok pesantren. Abinya atau ayahnya enggak, umum aja. Nah, pengen nih. Ini mana yang lebih penting atau sebenarnya ada titik temu nih atau bagaimana? Nah, kita minta pendapatnya dulu nih. Dari Ustadz dulu, nanti kita balik lagi Boleh. ke Prof Maman. Tadi berarti terkait paket C tadi ya. Gimana? Silakan Ustaz. Iya, ketika ditanya mana yang lebih penting, tentu yang kita pentingkan adalah pendidikan agama ya. Masya Allah. Ini yang menjadi acuan dasar di kita, dan sebenarnya permasalahannya adalah bukan mana yang harus kita dahulukan atau bukan mana yang mau kita berikan kepada anak-anak kita, tapi bagaimana kita mengemas sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Karena kalau kita akan berusaha memilih, sebenarnya terkadang kita memilih sesuatu hal yang bukan kebutuhan kita. Terkadang memang orang memilih fakultas itu bukan sesuai kebutuhannya Bang Rahmat, Tapi keterpaksaan. dari orang Kemudian tua. iya, keterpaksaan dari orang tua. Ikut kawan juga mungkin. Nah ini sebenarnya yang harus kita pahamkan di generasi kita. Mereka butuh apa gitu? Mereka butuh apa? Kalau yang mereka butuhkan adalah suatu hal terkait dengan masalah masa depan, mau cari uang seperti apa, nanti mau kerja apa ya, kalau di pamflet-pamflet sekolah sering seperti itu ya, mau kerja apa gitu ya. Dan itu sebenarnya nggak susah gitu loh, nggak susah gitu. Tinggal mau kerja apa enggak gitu. Permasalahannya sekarang yang sering adalah kita bukan masalah kerjanya, kita nggak mau kerja gitu. Dan mental kerja ini itu akan dihasilkan dengan belajar agama, Bang Rahmat. Oh, itu korelasinya bagaimana? Wah, Ustaz? itu Maksudnya- sangat luar biasa, Bang Rahmat. Kalau kita belajar agama dan belajar sirah nabawiyah, itu akan kita dapatkan bagaimana mental seorang muslim itu bukan mental yang lemah gitu. Mentalnya nggak mental tempe, nggak mental kerupuk, sedikit ditekan langsung melempem, nggak seperti itu gitu. Mentalnya sudah teruji. Dan itu yang sering dikabarkan oleh sebagian santri-santri yang memang teruji di tempatnya gitu ya. Mereka nggak mau disebut generasi stroberi ya. Kalau sekarang kan generasi stroberi ya. Generasi strawberry. Nah, Istilah baru Dipencet lagi tuh ini. lembek gitu. Oh, strawberry kalau dipencet lembek. Iya, ya. betul. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus dibentengi dengan permasalahan agama gitu. Belajar agama itu adalah belajar bagaimana membentuk jati diri mereka. Sehingga nggak ada lagi istilah anak muda itu mencari jati diri, itu nggak ada lagi di kita gitu. Jati diri mereka itu sudah ada di agama mereka. Nggak usah dicari-cari lagi. Nah, ini Maksudnya jati diri itu bagaimana, Ustaz? Jati diri seperti apa, Ustaz? seperti mereka itu nggak punya sosok yang harus mereka jadikan diri mereka seperti apa. Ah, itu deh. Masya Allah, ini Prof, izin nih Prof ya, kita bedah. Iya. Kita bedah dulu dari sisi syariatnya ya. Tapi ini memang nggak menafikannya. Kadang di luar sana banyak yang galau, terus akhirnya ke sosial media dan lain-lain. Karena pendidikan mungkin di formalnya nggak ada nih. Nah, ini kita tanya dulu, Ustaz. Seperti apa kira-kira, Ustaz? Di luar sana Bang Rahmat, kalau kita melihat realita yang ada, sering sekali kita tanya ke anak-anak muda sekarang ya, Iya. mau jadi apa? Itu sering sekali jawabannya nggak tahu. Oh, Itu sering sekali jawabannya nggak tahu. Ditanya cita-cita mereka mau jadi apa, itu mentok-mentok jadi pemain bola, YouTuber, dan hal-hal yang mereka sering lihat di media sosial. Tapi Ya. sebenarnya itu wajar nggak sih, Ustaz? Karena mereka kan masa pencarian kalau kita dengar istilah. Nah ini dia Bang Ade ya, ketika mereka mencari sesuatu hal yang memang sudah ada di hadapan mereka, harusnya itu yang mereka jadikan sebagai panutan, sebagai tuntunan. Ya, ada Rasulullah SAW, ada para sahabat. Ya, kita tahu bagaimana
letih dan luar biasanya perjuangan para sahabat. Tapi apa yang terjadi setelah beberapa kurun masa waktu berlalu? Mereka menjadi pemimpin dunia Ya. setelah melalui masa-masa sulit yang mereka hadapi. Dan ini yang mau kita tekankan di generasi muda gitu. Insyaallah. Sehingga mereka menjadi generasi yang nggak gampang tumbang gitu. Gak gampang tumbang, generasi stroberi tadi, Ustaz. Iya, seperti itulah ya. Ada juga istilah generasi durian katanya. Gimana? Generasi durian. Di luarnya itu kokoh, tapi dilindungi orang tua, Ustaz. Ini Oh, iya, kayak iya. anak sama beliau punya pikiran sama, baru mau bilang itu tuh arahnya. Tapi di dalamnya tetap. Dalamnya tetap enak gitu ya, legit Masya Allah, tapi keras gitu. Bawaan puasa bahas-bahas makanan ya. Nah ini sebelum beralih ke durian, menarik ini ya. Deh, berarti saat ternyata di menangnya di agama tadi fundamentalnya udah jelas sesuai syariat. Iya, benar Dari sekali. hal paling dasar Ustaz ya. Iya. Mau jadi apa dia nantinya itu biasanya lebih terarah di agama. Iya. Nah, oke. Kita tahan di situ dulu Ustaz. Gimana deh? Boleh kita tanya Pak Prof nih terkait Ya Masya Allah, segmen menarik ini. ya kita kalau mendengar tentang penjelasan Ustaz tadi bahwa ilmu agama ini menjadi bekal yang nggak cuma dari sisi ibadah seperti itu Ustaz ya, tapi juga mental, pola pikir Nah. yang seperti Ustaz jelaskan tadi. Ya. Dan izin Prof, kalau kita balik lagi kita mendengar tentang penjelasan Ustaz tadi, kalau di dunia pendidikan yang ada sekarang, pandangannya seperti apa kira-kira Prof? Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Maman tadi. Memang agama itu menjadi pondasi ya, jadi pondasi dan menjadi dasar pijakan daripada santri itu mau kemana dia ya. Nah kalau dari pendidikan umum memang itu sepertinya kurang ya, seperti tadi karena pendidikan itu dibatasi oleh ruang dan waktu ya, tidak tuntas. Iya, Prof. Dan itu banyak membuat sebetulnya secara prinsip membuat santri atau siswa itu dalam keadaan bimbang atau kadang-kadang apa disebut dengan galau ya. Nah, tapi kalau dia pondasi agamanya kuat dengan panutan yang ada yang diteladani, itu insya Allah akan lebih baik. Nah, yang kurangnya di pendidikan umum itu tadi ya, aspek ketauladanan itu agak kurang. Artinya nggak ada sosok yang menjadi panutan utama dari seorang siswa. Nah, mungkin saya lihat agak berbeda kalau di mulazamah ini memang ada ustadz yang menjadi panutan ya, karena tidak hanya pembelajaran di kelas, tapi juga pergaulan sehari-hari. Saya kira seperti itu juga Ustadz ya. Ya, jadi memang tidak hanya aspek ilmu, juga aspek amal, aspek akhlak juga menjadi perhatian. Jadi saya melihat mulazamah ini sebetulnya lengkap ya, udah lengkap. Cuman mungkin kurang di istilahnya direvitalisasi ya. Apa itu, Prof? Mungkin sekarang ini perlu revitalisasi, tapi mungkin perlu modifikasi lah ya. Mungkin ditambah dengan aspek literasi numerik gitu ya. Oh, aspek saya- matematika mungkin perlu juga. Kan untuk menghadapi tantangan ke depan ini kan problematika masyarakat Ya. atau umat itu kan kompleks ya. Kompleks sekali. Ya, bagaimana menghitung waris, kemudian zakat itu kan perlu matematika ya. Betul, Masya Allah. Kemudian aspek komunikasi khususnya atau literasi bahasa ya. Kemampuan bahasa Inggris juga perlu ya, karena untuk mendaftar ke Madinah itu kan kayaknya perlu bahasa Inggris ya. Iya. Kemudian juga literasi digital ya. Digital ya, apa bahayanya, dan itu perlu juga betul sekali. perlu disampaikan. Dan juga mungkin satu lagi aspek kewirausahaan mungkin ya. Masya Allah. Nah, kalau masalah yang ijazah tadi mungkin itu kan masalah tidak terlalu besar ya, artinya pemerintah sudah membuka semacam program Ada solusi paket lain C nih, tadi Prof, ya? atau homeschooling ya. Homeschooling. Itu sudah diadopsi dan beberapa universitas ternama menerima ijazah itu. Saya kira itu bukan suatu masalah yang besar. Oh, Tapi izin Prof, kalau kita lihat dengan metode yang ada sekarang, mulazamah seperti ini, apakah kemungkinan untuk mereka ada ketertarikan dengan pendidikan umum, mungkin apa ya, arsitektur Bisa, ya. atau ingin menjadi pilot, ya Betul. kan? Apakah
untuk jangka waktunya itu memungkinkan karena di mulazamah sendiri memakan waktu yang udah sangat panjang Ustaz ya. Seperti Ustaz jelaskan tadi, pembahasan kitab ini bisa bertahun ya kan Ustaz. Dan juga pembahasan agama itu sangat luas Ustaz. Ini kira-kira kalau pandangan Prof sendiri, apakah ada kemungkinan untuk mereka bisa terjun ke pelajaran umum yang lebih mendalam? Apakah jangka waktunya itu bisa kira-kira gitu? Kalau menurut pendapat saya bisa ya. Mungkin di tahun terakhir itu mungkin ya mungkin siswanya atau santrinya mendapatkan ilmu umum ya. Artinya mungkin pihak pondok mengundang guru dari luar yang atau mungkin dari kalangan internal ya, betul. untuk mengajarkan bidang-bidang pokok yang diujikan di universitas seperti IPA, IPS atau yang bahasa yang gitu, diujikan di SBMPTN ya. Itu mungkin bisa menjadi jalan ya, untuk masuk ke seleksi universitas ya. Atau bisa juga setelah lulus mulazamah di sini mungkin setelah tamat SLTA ya, mungkin bisa setahun ikut bimbingan belajar, itu insya Allah bisa ya. Dan kita tidak kekurangan universitas ya, banyak sekali di Indonesia ini sekitar 5.000-an universitas. Jadi nggak usah khawatir ya. Nggak ada negeri, masih banyak yang swasta yang bonafit dan bagus ya. Dan sekarang di Pekanbaru juga ada salah satu universitas yang berbasis sunnah, ya, yang dikelola juga salah satu guru-guru kita, Masya Allah. Sekolah tinggi agama Islam ya, atau ilmu ekonomi ya, syariah ya, Masya Allah. Nah tapi menarik deh, ini ternyata kita temukan bahwa saling relevan, malah linear gitu. Kita pikirnya tadi bakal bertolak belakang, bakal ada debat di sini ya. Tapi alhamdulillah ini sangat sejalan dengan ini kan pendidikan akhirat dan juga pendidikan dunia. Masya Allah ya, kita senang. Cuman kan ada segi dari kita nggak terima ya. Kok ini harusnya malah setuju gini? Ya ini mungkin kan, kita tunggu nih, penelpon mungkin ada yang kontra atau ada yang pengen debat nih atau bukan debat juga. Jangan debat juga. Fenomenanya di luar itu saling berseberangan. Makanya tadi ada fenomena ibunya pengen ke pesantren, ayahnya pengen ke umum. Tapi ternyatanya dari kita hadirkan hari ini pemirsa Hasil TV, rahimani wa rahimakumullah, dari Ustadz Sohatman Hasan selaku dari pengajar di Ma'had Mulazamah, dan kita hadirkan langsung Profesor Amun Amri PhD ya, yang mana ini Masya Allah beliau juga kuliah di Australia. Ternyata ada titik temu. Nah kita bakal bahas lagi. Masih agak curiga nih, apakah karena masih awal-awal aja nih terhadap profesor tadi katanya kayak setuju dengan prinsip juga yang disampaikan. Bisa nambahkan sedikit ya. Nah boleh. Saya setuju itu bukan karena ketemu enggak. Karena ini pengalaman anak saya. Anak saya itu kan pondok tapi penuh sunnah IT di Bogor. Dia memang pondok ya, di Bogor. Seorang profesor teknik kimia. Profesor teknik kimia menyekolahkan anaknya di pondok sunnah. Pondok sunnah IT biasa. Tapi fokus IT. Ada fokus IT-nya gitu ya. Dan dia malah yang minta, kayaknya bakatnya bukan di agama, oke, enggak apa-apa, saya bilang gitu. Dan dia minta ikut bimbingan belajar, ya silakan, saya bilang gitu. Jadi memang di tahun-tahun terakhir itu ada semacam waktu luang sepertinya diberikan. Jadi setelah tuntas atmosfer pelajaran agamanya atau atmosfer agamanya sudah cukup, IT sudah cukup, dia minta ke bidang yang lain. Saya pikir nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti dia ngatur sendiri waktunya ikut bimbingan belajar itu. Makanya saya pikir ini titik temunya di situ. Masya Allah. Ternyata ada pengalaman juga. Profesor juga menyekolahkan anaknya di salah satu pondok IT dengan konsep yang sama nih. Masya Allah. Kita balik lagi ke Ustadz. Ternyata Ustadz, izin Ustadz, bahwa pendidikan agama ini juga Masya Allah Ustadz ya, bisa bersaing di luar dengan konsep yang Ustadz katakan tadi dan disetujui juga para praktisi. Pemirsa Hasil TV ataupun para kaum muslimin dan muslimat seluruh Nusantara, seluruh Indonesia pengen tahu nih, Markas Sunnah kan baru nih Ustadz. Apa yang membuat kira-kira kita optimis di sini bisa mencetak gak hanya generasi Qurani tadi, para penghafal Quran yang paham juga ilmu agama, dan bisa nantinya masuk ke dunia pendidikan formal seperti yang disampaikan Profesor Ustaz. Kira-kira apa Ustaz? Tentunya optimisme kita senantiasa kita kaitkan kepada Allah Bang Rahmat ya.
apa-apa yang sudah dibangun di sini, perjuangan-perjuangan para asatizah kita dan para takmir dan lain sebagainya yang membantu ini semua bisa terwujud, ini membuat motivasi kita semakin melejit. Namun hal yang ingin sekali kita sampaikan di sini adalah kita yakin sekali ke depan ini akan menjadi lebih baik. Masya Allah. Karena sebenarnya ini hanya tidak dikenal, Bang Rahmat. Belum Tidak. dikenal mungkin Ustaz. Ya, belum dikenal lah ya. Dikenal. Belum dikenal oleh sebagian besar masyarakat kita. Sering sekali di luar sana dibenturkan seperti yang Bang Rahmat dan Bang Ade harapkan tadi ya. Ada benturan di situ dan sebenarnya di masyarakat itu yang terjadi gitu. Ada benturan sehingga terlebih lagi dengan begitu banyak permasalahan santri di luar sana. Ya, apalagi dunia santri kita hari ini nggak baik-baik saja. Ya, subhanallah, Ustaz, ya. Subhanallah, luar biasa. Kita betul-betul miris dengan adanya sebagian oknum-oknum yang memang merusak dunia santri kita. Nah, Dari ini yang dalam. harus juga kita benahi dan memang ini menjadi PR besar kita, Bang Rahmat. Bukan hanya sekedar ingin mewujudkan cita-cita seperti yang sudah disampaikan tadi ya, tapi kita sedang berbenah sehingga poin negatif terhadap santri itu memang betul-betul bisa bersih di masyarakat. Dan tidak ada kekhawatiran orang tua menyekolahkan anaknya di sistem-sistem pondok gitu ya, atau sistem-sistem yang memang di situ anaknya ditinggalkan. Yang hari ini menjadi suatu permasalahan besar bagi sebagian orang tua menyekolahkan anaknya mondok dengan takut adanya pembulian dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi PR besar kita dan kalaulah itu bisa kita laksanakan dan tentunya kita sangat berusaha di situ ya. Adapun poin-poin pencapaian seperti yang disampaikan Prof tadi ya, Masya Allah luar biasa juga ya. Itu hal-hal yang memang insya Allah ke depan kita bisa laksanakan. Insya Allah ke depan kita bisa laksanakan. Dan itu bukan menjadi suatu penghalang bagi kita. Artinya pelajaran-pelajaran umum itu bukan suatu hal yang tabu sih bagi kita. Atau suatu hal yang harus kita jauhkan, tidak. Kita sangat ingin santri kita itu punya wawasan, punya pengetahuan yang luas. Dan untuk pengetahuan yang luas itu, lagi-lagi kita sampaikan, basicnya adalah agama kita. Basicnya tetap agama. Dan sering sekali ya Bang Rahmat atau Bang Ade ya, kita melihat bagaimana sebenarnya saintis itu betul-betul sangat betul-betul dimiliki Al-Quran gitu. Dia tidak kalah dengan buku-buku yang ada, hanya saja tidak disajikan dalam bentuk sains gitu ya. Al-Quran tidak disajikan dalam bentuk sains karena kepentingan Al-Quran itu untuk ibadah gitu. Namun ketika orang-orang kafir mengulik sains yang ada di dalam Al-Quran, mereka akan betul-betul terperangah dengan apa yang ada di Al-Quran. Nah, ini kan suatu hal yang harusnya kita berpikir sebagai umat ya, sebagai umat Islam, kenapa ketika orang-orang yang tidak diberikan hidayah mengulik Al-Quran, mereka takjub gitu. Takjub sekali, Ustaz. Iya. Masya Allah. Sementara kita yang betul-betul setiap hari megang Al-Quran, Bang Rahmat, tapi kita merasa Al-Quran itu biasa-biasa aja gitu. Nah, ini kan suatu pendidikan yang memang harus kita terapkan dari kecil gitu. Bukan hanya sekedar mengagungkan Al-Quran, tapi di dalam Al-Quran itu memang semuanya ada gitu. Semuanya ada gitu. Apa yang kita butuhkan sudah ada di dalam Al-Quran. Dan pendidikan itu sekarang yang sedang kita usung gitu. Baik dari sisi attitude-nya, kalau sekarang orang bilang attitude-nya kurang gitu ya. Attitude sendiri itu betul-betul dibahas di dalam Al-Quran. Ada semuanya. Ada semuanya gitu. Makanya kita optimis ketika pendidikan kita berbasis Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita sangat-sangat optimis ke depan ini akan berkembang. Karena ini yang dibutuhkan umat, Bang Rahmat. Berarti bergerak berdasarkan apa kebutuhan umat, maka dibuatlah Mulazamah ini. Iya. Masya Allah. Dengan pemaparan Ustadz ini Masya Allah ya, ternyata konsep-konsep ini menarik Prof ya. Mungkin Prof merasa juga ternyata ini bukan afwan Ustadz ya, bukan seperti pondok-pondok pesantren yang dibayangkan orang. Mungkin kebanyakan kan ini, mohon maaf pemirsa Hasil TV dan kaum muslimin muslimat, yang dilihat sekarang pondok-pondok pesantren kan hal-hal yang negatif tanda kutip, joget-joget gitu kan, dan lain sebagainya. Ini kan miris. Tentu orang tua takut terus dibully, bahkan sampai meninggal gitu, nauzubillah gitu, ada pemukulan dan lain-lain. Ini kan terjadi di mana-mana. Mungkin itu yang menjadi ketakutan juga para orang tua, Ustaz. Iya, memang benar ya. Dan kita tidak bisa menafikan kekhawatiran dan ketakutan itu sehingga
menyebar ke sebagian besar masyarakat dan akhirnya terbuatlah asumsi dan opini-opini negatif. Nah, ini yang menjadi suatu permasalahan di masyarakat yang akhirnya berkorban kepada mereka mengalihkan anak-anak mereka ke pendidikan-pendidikan umum. Oh, Masya Allah. Nah, akhirnya jadi mahasiswa prof tuh, enggak? Belum itu. Biasanya kalau dari SMA, SMP, SMA baru ke universitas ini ya. Izin Ustadz dan Profesor, mungkin ini kita kasih kesempatan nih buat pemirsa Hasil TV yang ingin langsung menelpon di 081175500606. Pengen curhat boleh. Iya. Ustadz, anak saya di pondok pesantren, ya kan pulang-pulang malah hafalnya selawat yang nyeleneh gitu ya. Kok gimana ini masalahnya mungkin, atau Prof, anak saya di pendidikan umum tapi gak bisa baca Quran, ya nggak tahu tokoh-tokoh agama. Ini silakan pemirsa Hasil TV yang ingin berinteraksi atau menanya langsung bisa melalui line telepon di nomor yang sama yang sudah kita sebutkan 0811 755 0606. Atau mungkin juga bagi kaum muslimin dan muslimat yang mau bertanya tentang program yang ada di Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah, baik itu tentang santrian dan juga program-program lainnya atau di masjidnya atau program yang ada di markas secara keseluruhan, bisa juga bertanya langsung dan insya Allah kita sampaikan ke boleh. Ustaz. Kalau tidak melalui telepon boleh juga bisa melalui pesan WA, WhatsApp ya? di nomor yang sama juga di 081175500606. Nah, Masya Allah, tentunya ini juga menjadi salah satu solusi kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah belum ada nih. Kita nggak tahu kalau di luar. Kalau Pekanbaru belum ada nih. Makanya di sini ada masjid, Ustaz ya, Prof. Ada kajian, ada daurah, ada santri, ada program seperti ini dan kita lakukan semuanya di masjid. Sesuai misinya dari salah satu guru kita, Ustaz Maududi Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Pengen semuanya itu bergerak dari masjid. Umat itu bangun dari masjid, bangkit dari masjid. Nah, kalau kita lihat di sini santri kita Masya Allah semuanya ya. Ada yang sudah hafal Quran, jadi imam dan lain-lain. Masya Allah. Ya, tentu kita juga ingin mereka nanti bisa juga bagus di pendidikan deh ya. Nah, silakan bagi antum dan antuna yang ingin bertanya langsung terkait program dari Mahat Mulazamah atau yang ingin mendaftarkan anaknya di sini, silakan bisa menghubungi ke nomor yang sama. Ya, selain dari pembangunan karakter dan juga pendidikan untuk para santri yang ada di sini, tentu kita sedang juga memperjuangkan Nah, itu dia. untuk bangunan masjid ini sendiri, Masjid Al-Hijrah di Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah ini, dan juga asrama tentunya. Dan mungkin kita mau infokan juga untuk kaum muslimin dan muslimat, bagi yang ingin menyumbangkan sebagian dari hartanya untuk pembangunan Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah ini, agar progresnya bisa semakin maksimal dipercepat, maksimal insyaallah. Masya Allah. Nah, Ya, betul. itu bisa kita infokan dan juga akan ditayangkan juga di layar kaca antum dan antuna. Ya. Untuk progres sekarang ini kita sedang progres pembangunan dari struktur lantai 2 untuk ruang sholat akhwat di bagian atas, dan insya Allah itu kita membuka kesempatan untuk kaum muslimin dan muslimat bagi yang ingin berdonasi dan juga ingin bersama-sama ini kita berjuang untuk pembangunan markas ini. Semoga segera terrealisasi dan insya Allah kita akan segera menggunakan fasilitas yang ada di atas nih. Akhir Ahmad. Pindah ya insya Allah ya. Insya Allah. Dan juga kita infokan untuk pembangunan struktur lantai 2 ini bagaimana progresnya? Nah, alhamdulillah progres di tiang lantai 2. Kita ketahui lantai 1 dan lantai 2 ini merupakan lantai atasnya dari Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah, dan paling atas itu ada namanya rooftop. Nah, pemirsa Hasil TV, kaum muslimin dan muslimat, para muhsinin, jika pembangunan rooftop sudah selesai, maka final dari akhir struktur bangunan ini insya Allah sudah finish. Iya. Artinya apa? Artinya pembangunan bisa dikerjakan atau dilanjutkan untuk membangun struktur dinding dan lain-lainnya. Jadi kita bisa pindah ke atas. Betul. Nah, kalau sudah pindah ke lantai 1 insya Allah Ta'ala, maka prosesnya ini bisa lebih maksimal karena kita bisa nerima santri lebih banyak. Betul, kapasitasnya jadi lebih besar. Kapasitasnya jadi dan lebih insya Allah besar. manfaatnya juga lebih besar. Masya Allah, itu luar biasa ya, ada pahala jariah ya. Kita kebayang ini, akhi ya, Ustadz juga, Prof. Halakoh yang ada di Nabawi atau di Masya Haram. Allah, betul. Masya Allah. Jadi kalau yang sering berangkat umroh, Iya. sering Masya Allah bertasbih melihat anak-anak yang halakoh, ya inilah yang insya Allah sedang kita coba bangun di Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah. Jadi butuh bantuan yang bersama-sama bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin
ikut serta. Ini bukan kita nggak bilangnya ini ayo donasi, bukan, tapi kita bilang ini investasi. Iya. Karena ini bukan untuk Markas Sunnah Nusantara aja, ini untuk kaum muslimin, dari kaum muslimin ya, dari kaum muslimin untuk kaum muslimin gitu. Nah ini tentunya ada kalau kesempatan besar ini kesempatan sebenarnya. besar. Kalau dulu katanya kan unta-unta merah, ya Ustaz, begitu Ustaz ya. Kalau sekarang ini istilah Ustaz Ma'ruf kemarin Ferrari merah. Masya Allah. Unta merah sekarang nggak laku lagi mungkin Nggak ya, make di Arab sense ya, masih. iya. Tapi kalau Ferrari merah insya Allah di mana-mana laku. Masya Allah. Nah, jadi bagi antum yang ingin berinfak, mendonasi ini setengah Ramadan, 16 Ramadan insya Allah Ta'ala. Nah, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Insya Allah amal ibadah dilipat gandakan, sedekah dilipat gandakan. Terlebih lagi ini juga menjadi kebutuhan para santri di sini. Nah, insya Allah di sini masya Allah ini terasa suasana santrinya nih. Nanti kita tanya Ustaz Paman. Dan saya lihat di sini masya Allah agak berbeda dari pondok-pondok lainnya juga suasananya. Nah makanya kalau antum dan antuna berinfak di sini juga di pondok-pondok lain juga masya Allah. Tapi di sini dengan kebutuhan yang ada membantu meringankan itu, kita nggak ngebayangin nih masya Allah keutamannya mungkin ya. Oke, sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Kita coba sapa terlebih dahulu Ustaz Pak Prof ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Abu Arifah, Pak. Izin bertanya sama Ustadz. Abu Arifah. Dari mana Bapak? Mohon maaf. Dari Pekanbaru. Dari Pak. Pekanbaru. Pekanbaru. Silakan Bapak Abu Arifah. Saya ingin bertanya soal biaya dari pendidikan di Mulazamah Markas Al-Hijrah ini, Ustadz. Kira-kira berapa ya untuk biaya masuknya dan biaya sekolahnya? Oke. Ada lagi kira-kira Yang Bapak? pertama. Yang kedua, untuk seperti dibahas tadi kan katanya ada paket C. Apakah paket C-nya ini diuruskan oleh pihak markas atau bagaimana? Mungkin itu aja. Terima kasih. Jazakallah khair. Wah jazakallah khair, masya Allah. Terima Ya, kasih ini nih, pertanyaan Bapak. ini Pertanyaan sangat pertama ya, nanti. menarik ini untuk Ini masya Allah ini. ya tentang biaya. Mungkin bayangan dari kaum muslimin muslimat mungkin karena ini markas yang besar dan juga Fasilitasnya pendidikannya seperti ini. fasilitas seperti ini, mungkin Ustaz, biayanya gimana, bakal Ustaz? besar ya kan. Jadi gimana Ustaz? Iya, untuk biaya itu yang tahun terakhir kita kenakan masing-masing santri itu 4.500.000 kurang sedikit 4.500.000 kurang lebihnya untuk biaya masuk. untuk biaya masuk. Iya. Dan itu sudah termasuk di prasarana ya, ranjang, lemari, kemudian peralatan ya. Perlu bawa kasur nggak Ustaz? Enggak, karena itu sudah ada kasurnya. Masya Allah. Ya, sudah termasuk di include kepada kasurnya. Dan juga untuk uang buku ya selama 1 tahun biasanya itu sudah terpenuhi dengan biaya sekian. Itu untuk masalah biaya, dan per bulannya kita nggak kenakan kepada santri itu SPP, Bang Rahmat. Oh, nggak ada Karena SPP, sebenarnya SPP kita itu gratis. Yang ada adalah uang makan. Uang makan yang setiap bulan ya nggak mondok di sini kan anak-anak juga makan ya, Bang Iya, Rahmat iya, ya. semua orang makan insya Allah. Ustaz, Semua ya. orang makan ya. Jadi nah di sini yang kita terapkan itu adalah uang makannya, dan uang makan itu biasanya 600.000 per bulan. Afwan, 600.000 per bulan Ustaz. Iya. Enggak, sebentar, ini santrinya makannya kadang gulai 3 kali kambing, sehari. daging ayam, walaupun ada teri juga. Masa 600.000 Ustaz nih? Bentar dulu nih, kita tanya lagi nih. Iya enggak nih? Masya Allah. Iya Bang Rahmat. Bahkan itu pun di sebagian bulan ketika memang ada masuknya sedikit ya, itu biasanya juga dipotong. Subhanallah. Nah ini luar biasa ya. Yayasan kita memang berusaha keras bagaimana bukan cuma sekedar memberikan pelayanan, tapi memang memberikan menu terbaik buat santri-santri kita. Masya Allah. Masya Allah. Itu kalau 600.000 akhir sebulan, kalau kita bagi jadi 30 hari itu 20.000 sehari dengan 20.000 makan 3 sehari kali porsi dengan dengan menu yang kita lihat. Menu lah Masya ya. Allah. Masya Allah ya, luar biasa ya. Santri ini lihat nih, Masya Allah badan-badannya Iya. pada sehat. Subur-subur, Tuh, rehat Masya tuh. Allah. Masya Allah itu. Ustaz itu serius segitu Ustaz ya? Iya, Tapi serius. apakah mungkin ini awal-awal aja nanti mau dinaikin 2 juta gitu enggak? Sejauh ini progresnya belum ada sih Belum. seperti itu Bang Masya Rahmat ya. Ya kalau namanya biaya makan naik ya tentu seiring lah ya. Iya. Seiring dengan seperti itu. Tapi batasan makannya mereka itu ya kisaran seperti itulah. Kalau dibilang miris, kita yakin sekali itu makanan nggak miris gitu ya. Kalau untuk dari segi biaya itu yang bisa kita informasikan. Yup. Dengan uang masuk 4.500.000 kurang sedikit.
kemudian biaya bulanan itu cuma hanya membutuhkan biaya makan 600.000 per bulan. Masya Allah. Itu kalau untuk biaya ya. Ya, ada Dan lagi itu biaya, Ustaz? nggak ada lagi tambahan biaya yang lain ya. Nggak ada biaya lain. Nggak ada biaya yang lain. Buku gitu Ustaz, seragam. Buku seragam Belum memang kita lebih cenderung kepada menyamakan warna, tapi bukan membuat seragam baru di sini, tidak. Biasanya kita dress seragamkan code, warna. Dress code, ya, Masya Jadi Allah. lebih kepada bagaimana meringankan wali murid atau orang tua terhadap pembiayaan memang agak sedikit sulit ya. Masya Allah. Masya Allah. Itu kalau untuk dari segi Itu aja, pembiayaan Ustaz. Bang Rahmat. Nah, pertanyaan kedua tadi apa deh? Silakan deh. Paket C itu ya. Paket C ya. Ya, terkait Oh, ya, terkait ijazah dengan tadi paket Ustaz. C. Untuk paket C di kita memang sebenarnya tidak harus bernaung ke kita Bang Rahmat. Silahkan bagi santri-santri yang ingin mengambil paket C di luar dari PKBM yang bekerja sama dengan kita persilahkan. Artinya tidak ada pemaksaan harus kepada PKBM yang bekerja sama dengan pihak markas. Namun ketika memang ada santri yang di sini kemudian mengambil paket C di sini, itu juga kita berikan fasilitas. Ada difasilitasi. Ada Ustaz, ya? difasilitasi, ya. Jadi intinya ini bukan pemaksaan, kita memberikan keluasan bagi wali santri untuk memilih mana yang mudah bagi mereka. Itu untuk paket C. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz. Mungkin jawaban Ustaz ya bisa menjawab pertanyaan dari saudara kita tadi mungkin yang sudah bertanya deh. Ya, dan juga informasi juga untuk kaum muslimin dan muslimat Nah, di luar betul. sana yang mungkin udah berpartisipasi tapi belum tahu info ini ya. Nah, Masya Allah ya. Nah, karena mikirnya mungkin kan dengan bangunan semegah ini insya Allah Ta'ala fasilitasnya ya layak gitu. Sebenarnya lebih dari layak sih kalau kita bilang. Belajarnya pakai AC, karpetnya nyaman, Betul. asramanya juga Masya Allah ada kasurnya. Dengan guru-guru yang berkompeten. Iya, dengan guru yang berkompeten, para asati semua. Nah, ternyata memang konsep ini untuk meringankan kaum muslimin deh. Insya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Dan mungkin sedikit tambahan ya Bang Rahmat Ya, Ustaz. terkait dengan apa yang Bang Rahmat sampaikan tadi. Untuk sampai sekarang ini ya, sebagaimana yang ingin kita wujudkan, bagaimana kita mewujudkan santri bermanfaat buat umat. Oh, bagaimana Nah, itu? ini santri bermanfaat buat umat. Baru-baru ini kita sudah mengirim santri kita keluar kota untuk menjadi imam tarawih ya. Dan ini merupakan salah satu wujud awal yang kita jadikan bagaimana santri itu bisa bermanfaat buat umat. Sehingga kita berharap itu Bang Rahmat, ketika santri pulang liburan ya, itu nggak jadi sampah buat masyarakat. Subhanallah. Ya, yang Apa, sering Ustaz, sekali. sampainya maksudnya gimana Ustaz? Mohon maaf Ustaz. Iya, terkadang kita melihat santri-santri ini menjadi galau seperti yang disampaikan Prof tadi ya. Dan dia nggak tahu apa yang mau dia kerjain gitu. Sehingga menjadi keresahan, disuruh maju nggak bisa, sementara umat itu berharap santri itu bisa mengisi di bulan-bulan Ramadan ya, tausiah, apakah dia jadi imam, ini yang diharapkan masyarakat sebenarnya. Bukannya Ya. yang malah libur pondok jadi balap liar. Itu pergi dia. pacaran. Ini nauzubillah ini. Kejadian-kejadian Iya. seperti itu Ustaz ya. Nah, ini yang kita harapkan dari santri-santri kita. Terkontaminasi dengan pergaulan itu maksudnya Ustaz. Iya, itu dia maksudnya. Itu yang kita sebut dengan sampah masyarakatnya. Oh, nauzubillah min dzalik. Tapi insya Allah sepertinya kalau di apa yang namanya di dunia-dunia kita itu mungkin masyarakat kan nimbangnya atau nilainya biasalah anak-anak muda gitu. Biasalah masa pencarian remaja. Nah, itu gimana Ustaz? Dibalikin Nah, lagi. ini tuh. kebiasaan yang memang harus kita hilangkan ya. Ya mungkin nanti akan ditanggapi juga dengan Prof Amun ya. Nah. Kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini yang kita nggak boleh tunduk dengan apa yang berkembang di masyarakat, dan itu harus kita netralisir dengan apa yang sedang kita berdayakan di santri kita. Gitu. Gimana? Apa solusinya dari agama kira-kira Ustaz terkait masalah itu Ustaz? Memang bukan suatu hal yang aneh lagi bagi kita, hal-hal yang seperti itu harusnya nggak dilakukan oleh anak-anak muda kita. Ya. Karena memang mereka paham sekali itu suatu hal yang haram Bang Rahmat. Haram. Ya. Mereka tahu itu suatu hal yang haram. Cuman ya karena tidak ada sosok panutan yang membuat balik mereka itu balik lagi. bisa bertahan. Ya, bagaimana mereka bisa bertahan dan istilahnya istiqomah di atas sunnah. Masya Allah. Nah, ini yang sering juga Bang Rahmat bawakan di acara-acaranya ya. Masya Allah. Bisa istiqomah di atas sunnah ini yang harus kita berdayakan di santri kita. Jadi bukan masalah santri kita itu harus bagaimana, tidak. Bagaimana mereka itu bisa istiqomah di atas sunnah dan itu mereka kedepankan di masyarakat.
Dan ini menjadi dakwah yang memang harus kita usung di zaman sekarang, Bang Rahmat. Ya, dakwah itu kan bukan cuma sekedar kita ngomong di sini ya. Iya, Ustaz. Bagaimana masyarakat melihat produk yang keluar dari tempat pendidikan kita. Nah, ini dia nih. Nah, ini yang harus kita sampaikan ke umat gitu, sehingga mereka paham, oh begini loh hasil produk kalau anak-anak itu dididik dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini dia mungkin yang harus kita tegaskan. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz Maman. Nah, Masya Allah, ini ternyata hasil dari pendidikan Mulazam Al-Hijrah, dan dengan biaya yang terjangkau. Kita nggak katakan ini murah atau mahal, tapi ini sangat-sangat terjangkau, Prof ya. Nah, mungkin untuk kaum muslimin dan muslimat, pertanyaan tadi bisa menjawab pertanyaan antum dan antuna. Nah, ini ada satu pertanyaan akhi, Ade, dan Ustadz juga dan Profesor. Mungkin kita juga minta pendapat Profesor. Pertanyaan yang masuk melalui WA kita, bismillah. Afwan Ustadz dan Profesor, Ana izin bertanya. Ana diminta ibu untuk melanjutkan kuliah PPG di Pekanbaru. Afwan, Profesor, PPG itu apa, Prof? PPG kalau tidak salah program pelatihan guru ya. Program Pelatihan guru kalau nggak pelatihan. salah. Oh, berarti ini salah satu fakultas keguruan mungkin, Prof ya? Mungkin kalau tidak salah ya. Oh, baik. Saya lanjutkan pertanyaannya. Anda diminta ibu untuk melanjutkan kuliah PPG di Pekanbaru. Kalau nggak salah artinya program pelatihan guru. Anda tertarik sekali ke Pekanbaru karena sebelumnya Anda juga belajar agama di sana sembari menyelesaikan S1, dan Anda ingin ke sana lagi. Sedangkan sekarang Anda di kampung yang pendidikan profesi guru. Ya, baik. Sedangkan sekarang Anda di kampung yang nggak ada majelis sunnah atau majelis ilmu yang sesuai sunnah, tapi Anda tidak tertarik untuk ikut PPG atau profesi guru tadi karena Anda pikir itu hanya ilmu dunia gitu, Ustaz. Anda pikir ilmu dunia gitu. Nah, mohon nasihatnya Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz. Sebenarnya seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, harusnya kita bisa mengintegrasikan kepada sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Sudah saatnya kita tidak memisahkan antara oh ini agama, oh ini masalah umum, dunia dan lain sebagainya. Karena semuanya ketika kita niatkan untuk Allah itu jadi agama, ya itu jadi agama gitu. Ketika ada sekolah profesi guru misalnya ya, keilmuan-keilmuan seperti itu digeluti dan memang diperuntukkan untuk bisa bermanfaat buat umat, ini sangat bagus ya. Terlebih ketika memang sudah diberikan basic yang bagus di sisi agamanya. Jadi memang silahkan dilihat bagaimana proses pendidikan yang mau diambil, kemudian dibaring dengan mengikuti hal-hal yang bermanfaat dari kajian-kajian sunnah, atau memang langsung terjun ke masyarakat dan apa yang dibutuhkan masyarakat itu kita rasa lebih baik gitu ya. Jadi apalagi memang untuk mencari tempat-tempat seperti profesi guru dan sekolah-sekolah yang seperti itu mungkin yang sunnah sulit untuk kita dapatkan, Bang Rahmat. Namun yang bisa kita kerjakan adalah bagaimana kita bisa betul-betul mengulik lebih dalam bagaimana guru yang sebenarnya yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang mau kita tegaskan di pertanyaan pemirsa tadi. Masya Allah, jazakallah khair. Nah, ini semoga menjawab pertanyaan dari saudara kita tadi. Dari mana yang bertanya, Aki? Dari Zulfa di Kepulauan Riau ya, Aki ya. Pertanyaannya Masya Allah. Semoga bisa jadi jawaban untuk yang bertanya dan juga kita semua yang mendengarkan. Keresahannya ini ya. Nah, tadi Ustadz kan udah jawab nih. Itu sangat, insya Allah sangat jelas ya. Nah, tapi kira-kira gimana nih menurut? Ya, mungkin kita tanya ke Prof dulu. Nah, bagaimana Prof, gimana nih, Prof? Tanggapannya terkait dengan masalah ini dari sisi akademisi. Dari akademisi. Ya, sebagai saran mungkin diikuti saja saran dari orang tua itu untuk mengambil program itu, karena itu kan memang syarat resmi untuk menjadi guru ya. Untuk menjadi guru itu harus ada, kalau dulu namanya akta 4 ya. Itu bagaimana bidang umum nanti menjadi guru, di mana itu diajarkan aspek-aspek pedagogi ya, di akta 4 itu. Jadi saran kami ikuti aja saran itu, sambil datang ke Pekanbaru kan banyak kajian-kajian nih, ikut mulazamah di sini mungkin juga bisa, atau di kajian-kajian dari Asatis di sini ya, banyak juga ya. bisa, dan banyak di Pekanbaru. Jadi mungkin bisa paralel gitu ya antara program profesi guru dan kajiannya. Dan saya setuju dengan pendapat Ustadz Aman tadi bahwa apapun kegiatannya selama tujuannya adalah
lillahi ta'ala itu akan bernilai pahala ya. Mungkin itu aja. Masya Allah, jazakallah khair, Prof. Nah, itu dinasihatin langsung, udah dinasihatin sama Ustadz pakai ilmu agama. Nah, Dan juga dari dinasihatin lagi sisi akademisi langsung. dari akademisi Masya Allah. langsung sama profesor. Ini jadi apalagi ini tambahan Afwan, Ustadz, bukan mau maksud menambahkan Ustadz sama profesor, tapi yang nyuruh lagi orang tua nih, Masya Allah kan. Masa nolak nih gitu ya. Mungkin orang tua punya keinginan yang bagus gitu ya, yang baik. Nah, mungkin juga bisa sambil main-main ke Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Insya Allah di sini ada kajian dan seluruh masjid-masjid sunnah di Kota Pekanbaru ya, ada di RJ, Abu Darda dan lain-lain. Masya Allah. Terlebih lagi kan ini dalam waktu dekat ini santri-santri anak yang sekolah bakal liburnya ya Ustaz ya. Dan juga bakal istilahnya kita menghadapi lingkungan yang sebenarnya Ustaz ya, tidak lagi di lingkungan pondok dan juga apa. Mungkin ada sedikit nasihat dari Ustadz dan juga Prof Boleh. untuk santrinya ini. Betul. Bagaimana untuk bisa menjadi santri yang didam-damkan oleh orang tua dan juga kita Itu dia semua. generasi itu ya. Masya Allah. Boleh Ustadz. Iya, sebenarnya kita mengulang apa yang disampaikan oleh guru kita ya, Ustazuna Maudi Abdullah, hafizahullah taala, yang beliau sampaikan kepada seluruh santri. Sebenarnya bukan santri di Al-Hijrah saja, Bang Rahmat, Bang Ade ya. Seluruh santri, bagaimana menjadi santri yang diikuti, bukan mengikuti. Ya, ketika dia berada di luar, biasanya yang mereka temukan adalah mereka mengikut kepada dunia yang ada di luar. Harusnya mereka berusaha menjadi orang yang orang lain ikut ke mereka. Gitu. Jadi contoh. Ustaz Jadi ya. contoh. Gitu. Masya Allah. Jadi bagaimana menjadi santri yang bisa dicontoh, memberikan paparan kebaikan, menyampaikan bahwasanya begini loh harusnya seorang pemuda gitu. Dan itu kan butuh mental ya, Bang Ade, Bang Rahmat ya. Betul, Ustaz. Terkadang mental kita baca Al-Quran di fasilitas-fasilitas umum atau tempat-tempat publik itu bukan suatu hal yang mudah untuk ditumbuhkan gitu ya. Kita baca Al-Quran, kita berbuat hal-hal yang memang baik gitu. Itu terkadang butuh mental yang luar biasa. Nah, ini yang harusnya menjadi pesan buat seluruh santri, bahwasanya kebaikan itu tidak akan dibalas melainkan dengan kebaikan. Ya, ketika santri memang sudah menjadi tauladan, menjadi contoh, yakinlah bahwasanya ketika dia seperti itu, dia akan mendapatkan kebaikan, bukan malah keburukan. Cuman permasalahannya adalah bagaimana dia memahami kebaikan tadi. Ya, kebaikan tadi apakah dengan pujian kawan-kawannya atau dengan sanjungan teman-temannya, ya, bisa eksis di hadapan kawan-kawannya. Bukan itu kebaikan itu. Kebaikan itu adalah apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Ini yang harus ditekankan kepada seluruh santri. Jadi jadilah santri yang memang diikuti oleh masyarakat, oleh tetangganya, oleh keluarganya, sehingga semua orang yang memandang antum atau antuna itu semuanya mengucapkan Masya Allah. Masya Allah. Ya, mengucapkan Masya Allah, Masya Allah. Bukan astagfirullah Ustaz ya. Iya, bukan astagfirullah. Nah, ini kita sangat ingin sekali ya, apalagi di momen-momen Lebaran seperti itu ya, bagaimana santri nggak sibuk dengan dirinya masing-masing, mau bersosialisasi kepada umat, kepada masyarakat. Ini sangat penting ya. Anak-anak muda dilebur dari kesendiriannya, bisa masuk kepada masyarakat. Ini bagus sekali ya, menyampaikan hal-hal yang mungkin di pondok itu adalah dasar, tapi dibutuhkan buat umat. Mungkin begitu yang Bang Rahmat ya, Bang Ade ya. Nah, menarik. Ini gimana? Ustadz sudah menjelaskan kan deh terkait tipsnya ini. Kita tanya Prof nih. Kebetulan Prof Qadarullah punya anak di pesantren, santri juga nih. Nah, gimana Prof dalam mendidik anaknya juga ya, terutama mungkin masa-masa liburan, gimana Prof? Dalam mengontrol anaknya tetap stay on syariat gitu bahasanya ya. Betul. Ya. Ya, dari pengalaman yang kami alami ya. Jadi di pondoknya itu memang ditugaskan kalau liburan itu membuat video ceramah, artinya anak itu disuruh ceramah di musola terdekat gitu ya. Kemudian kegiatan membantu orang tua itu kan didokumentasikan. Jadi anak itu enggak sedikit lah waktu senggangnya. Artinya walaupun libur tetap disuruh atau dibuat program ya membantu orang tua,
kemudian azan di masjid, dan itu ada laporannya. Ada laporan programnya memang seperti Jadi ada agenda-agenda yang dikerjakan waktu libur ya, Iya, Prof, iya. ya? Masya Allah. Dan itu divideokan, Prof. Ya, divideokan nanti dikirim ke gurunya. Oh, masya Allah, itu luar biasa tuh. Itu Ustaz, maksudnya dulu kan biasa kita zamannya ini deh ya. Waktu kami bukan mondok lah, tapi SD lah gitu ya. Kita Iya. kan ada buku catatan selama Ramadan tuh. Ya, catatan ibadah ya. Catatan ibadah apa aja gitu. Nah, sekarang gimana, Prof? Kan sekarang udah dunia digital, serba konten. Itu tuh bagus nggak ya memanfaatkan teknologi untuk hal seperti itu, Prof? Bagaimana, Prof? Menurut Profesor? Ya, jadi bagus ya, artinya memang beradaptasi dengan kekinian ya. Tapi memang kita sebagai orang tua memang harus terus mengawasi ya, harus tahu apa yang dikerjakan anak gitu ya. Nah, ini. Juga di program sekolah saya tambahkan lagi ya bahwa anak-anak itu saat liburan harus mengajarkan ke lingkungannya apa yang didapat dari sekolahnya itu. Nah itu divideokan. Jadi memang saya perhatikan waktu libur yang benar-benar libur itu sedikit. Dikasih liburan sekolah tapi isinya ya tugas juga. Tugas juga. Ya, ya sempat juga anak itu mengeluh ya, tapi ya ini saya bilang ya udah ini enggak apa-apa, ini kan apa namanya sebagai latihan lah ya. Iya. Ya. Nah, mungkin itu aja. Iya. Prof, bisa kasih ini nggak, Prof? Tips mungkin buat kesantriannya Mulazamah Al-Hijrah, karena juga insya Allah kita butuh masukan juga, Ustaz ya. Ada mungkin metode tertentu atau pengalaman Prof mungkin terkait ini liburan, karena ini juga santri-santri kita ini Masya Allah juga akan libur, Ustaz ya. Benar. Nah, boleh Ya. Prof, tolong Prof. Ya mungkin sebagai saran saja dari pihak luar ya, itu sebetulnya sudah bagus ya. Artinya memang di sini sistem mentorship ini memang aspek ketauladannya tinggi sekali. Tadi juga kompetensinya memang benar-benar tuntas ya, Ustadz ya. Ya tadi itu tadi saran kami, mungkin untuk kedepannya ini mungkin perlu dipikirkan ya, menambah literasi numerik tadi ya, seperti kemampuan matematika, atau mungkin juga bahasa Inggris gitu ya, dan kewirausahaan mungkin itu ya. Nah, mungkin itu yang pokok-pokok ya. Kalau yang lain mungkin tidak terlalu penting ya. Karena nanti untuk modal mereka juga kalau memang anak-anak ini mau kuliah ke luar negeri seperti Madinah itu kadang-kadang kan ditanya juga bahasa Masya Inggris Allah. ya. Masya Allah. Atau mungkin juga nanti kalau masalah-masalah kontemporer Islam, Nah, perhitungan warisan yang mungkin semakin lama kan kompleks ya. makin kompleks, Nah, itu betul mungkin sekali. memerlukan kemampuan matematika ya. Nah, ini perlu mungkin menjadi masukan itu Pak Ustadz. Mungkin itu aja. Masya Allah. Berarti perlu ada pembekalan untuk langkah-langkah selanjutnya untuk para santri, Prof. Ya? Masya Allah. Masya Allah, luar biasa dia. Ini luar biasa sekali loh pemirsa Hasil TV rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita hari ini tentunya biiznillah ya, Allah yang mudahkan. Ada Ustadz kita, Ustadz Maman dari Kesantrian Mulazamah Al-Hijrah. Ada juga salah satu praktisi dari dunia universitas yaitu Profesor Amun Amri. Ini Masya Allah orang-orang luar biasa, dan tentunya dengan lembaga-lembaga yang luar biasa. Tapi tentunya gini deh, output yang kita harapkan dari talk show kita kali ini menepis stigma bahwa mana yang lebih penting gitu loh. Iya. Pendidikan agama kah apa pendidikan umum? Ternyata ini memang penting agama, tapi pendidikan agama bukan berarti tidak belajar umum atau sebaliknya gitu ya. Betul. Dan Betul. juga menepis stigma bahwa pandangan santri itu, istilah kata Ustaz tadi, Nah, anak-anak nakal mungkin yang dimasukkan ke pondok pesantren dan keluarnya seperti itu, Ustaz. nah itu. Nah, Ini Masya kita Allah menepis stigma ini, menjadi santri itu menjadi idaman untuk para remaja dan juga anak-anak untuk menjadi seorang santri. dan semua orang, insya Allah setiap orang yang melihatnya mengatakan Masya Allah, Masya bukan Allah. astagfirullah. Ini Betul. Masya Allah. Luar biasa, ini strategi Ustadz Maman juga menarik nih kayaknya. Kita mungkin karena terbatas waktu ya, tapi sebenarnya kita pengen kulik lagi gimana caranya santri Mahat Mulazamah Al-Hijrah ini, Masya Allah nih, akhlak adabnya Masya Allah ini. Iya. Sampai ada yang komen di sosial media, Iya. sosial media Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah tentang bagaimana akhlak santri di Para Markas santri. Al-Hijrah, Masya Allah. Luar biasa. Belum lagi kesederhanaan yang ditunjukkan di sini. Betul. Walaupun mereka dari background yang berbeda-beda, Ustaz ya. Latar belakang orang tua berbeda-beda, tapi di sini emang kayak nyatu semua, akhi.
Prof gitu. Memang Masya Allah nggak ada ketimpangan sosial terlihat. Itu benar-benar adem ya. Nah, maka dari itu kaum muslimin dan muslimat pemirsa Hasil TV, kita tentunya membutuhkan ta'awun nih bersama-sama. Kita kasih kesempatan yang dimana ini adalah investasi buat antum dan antuna gitu. Ini bukan untuk bukan hanya untuk kesantrian, bukan hanya untuk sekelompok orang, tapi ini tentang bagaimana generasi Islam selanjutnya yang akan dibentuk dari sini, dan antum diberikan kesempatan nih buat investasi. Allah kasih sedikit harta, kelebihan harta, antum investasikan di sini, Masya Allah pahalanya itu luar biasa ya. Betul, Ki. Karena kesempatan yang seperti ini datangnya hanya sekali. Yang seperti kita lihat sebelumnya, kita mulai progres pembebasan lahan, kita buka kesempatan berdonasi, dan kita iri kepada orang-orang yang sudah menjumbangkan hartanya untuk pembebasan lahan. Dan itu sudah selesai, Ki. Kesempatannya sudah tertutup, ya kan? Dan kemudian ada kesempatan untuk membangun masjid, membangun pondasi masjid basement. Dan itu sudah ditutup kesempatan itu. Gak bisa lagi. Dan tidak bisa lagi. Dan sekarang masih ada kesempatan insya Allah untuk kaum muslimin dan muslimat, kita bersama-sama berjuang membangun Masjid Al-Hijrah untuk lantai 2 ruangan sholat akhwat. Masya Allah, dan tentunya juga asrama bagi para santri kita ini. Betul. Jadi antum, antuna, ummi ataupun abi yang sering bertanya, ini kapan nih bisa masuk anak kami Ustaz? Kapan bisa penerimaan lagi? Bukan gak mau Ustaz mamannya, tapi asramanya masih 1 lantai gitu, masih terbatas. Nah insya Allah kalau udah ada 2 lantai, 3 lantai, semakin Profesor banyak. Ramon pun juga insya Allah katanya nanti nih bisa nih Prof ya, yang mau bertanya nih mau masuk ke mulazamah bisa arahin ke sini Prof ya. Nah kalau sekarang belum bisa nih, kondisinya masih terbatas, kadarullah asramanya masih terbatas. Nah makanya dari itu yuk buruan, kalaupun bukan antum dan antuna, ajak yuk yang punya kelebihan harta atau orang yang dikenal baik, menginfakkan harta di sini. Ini bukan hanya sekedar donasi, ini investasi akhirat ya. Ini Masya Allah antum membangun sebuah, ya Insya Allah Ta'ala akan menjadi peradaban umat nantinya ya. Insya Allah. Nah mungkin bisa melalui transfer ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor 3000 atau 3000 5000 45 3000 5000 45 atas nama Yayasan Hasil Cahaya Tauhid, dan silakan. Dan juga untuk lanjutannya bisa mengkonfirmasi transfernya melalui nomor yang ada, yaitu 0812 7080 5555 atas nama Edi, dan juga di nomor 0812 7510 8058 atas nama Bapak Wira, dan juga nomor admin di 0812 6875 2828 untuk admin Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Dan konfirmasinya silakan pilih salah satu nomor yang tertera, dan juga cukup sekali, dan insya Allah akan menjadi data untuk infak yang masuk insya Allah ta'ala. Nah, Masya Allah. Dan semoga kita berharap dan kita berdoa untuk antum dan antuna yang sudah menginfakkan harta, sudah berjihad melalui harta ini, Allah lipat gandakan harta antum, Allah balas segala kebaikan ini dengan, Masya Allah nih, selalu tersentuh kita dengan sebuah hadis tadi ya, yang mengatakan intinya bahasanya simpelnya itu, barang siapa yang bangunkan rumah Allah gitu Ustaz ya, Allah akan membangunkan untuknya di surga. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Nah ini, makanya saya selalu bilang deh, ini kita beli rumah di dunia Ustaz ya, kan gak semua orang mampu Ustaz, gak semua orang juga mungkin Prof punya kemampuan bisa dan kadang mahal. Ini mau beli rumah di surga, kita mau bayar pakai apa, nggak bisa ini, subhanallah. Nah kita berharapnya dengan hati yang ikhlas, semoga dengan ini gak hanya tentang bangun masjid yang mulia ini, Masya Allah, rumah Allah, kita bangunkan juga tempat bagi para santri yang akan menjadi para penghafal Quran dan para penerus selama, dan kata Ustadz tadi dan Prof tadi, wah mereka juga akan menjadi tokoh-tokoh yang bermanfaat bagi umat dan juga paham agama. Masya Allah, barakallahu fiik. Deh, mungkin kita terakhir kita akan dengarkan nasihat. Betul. Dari masing-masing narasumber kita yang Masya Allah sudah hadir pada sore hari ini. Masya Allah ya. Ada Ustadz Suhadman Hasan Hafizahullah Ta'ala dan Profesor Amun Amri Bihedi. Yang sesuai dengan pembahasan kita kali ini, yaitu tentang santri, bagaimana membangun umat, generasi umat. Dan insya Allah ini generasi yang selanjutnya insya Allah semakin baik dan semakin baik. Amin. Seperti generasi para salaf terdahulu Ustaz ya. Amin. Dan juga kita ketahui dulu itu banyak ulama-ulama dan juga mungkin di bidang umum juga banyak dari Islam Ustaz ya. Wah, dan juga banyak. kedokteran, baik dari bidang teknologi dan juga yang lainnya, kedokteran seperti itu.
banyak dari umat Islam. Banyak sekali. Mungkin Kita kalau kita bahas mendambakan itu luar biasa panjangnya ya, ya. kita mendambakan generasi-generasi seperti itu. Mungkin harapan dan juga dari Ustadz seperti apa kira-kira Ustadz dan juga Prof. Amun. Tafadhol Ustaz. Iya, ketahuilah bahwasanya pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh umat. Generasi santri masa depan adalah generasi yang memang santri yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan itu yang dibutuhkan oleh umat. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang disampaikan Bang Ade tadi benar ya, bahwasanya masa-masa keemasan Islam itu sudah tertutupi oleh berbagai informasi-informasi yang tidak kita butuhkan. Dan sebenarnya begitu banyak ulama-ulama kita itu yang telah menelurkan penemuan-penemuan yang berharga untuk umat, hanya saja tidak dikenal. Dan sebagian para ulama itu dikenal bukan karena penemuannya, tetapi karena ilmu agamanya, karena itu yang lebih dibutuhkan oleh umat. Nah, maka daripada itu kaum muslimin sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahamilah kebutuhan kita. Kebutuhan kita terhadap agama, terhadap ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad, jauh lebih kita butuhkan daripada makan dan minum itu sendiri, ya. Makan dan minum itu sendiri, bahkan makan dan minum itu sendiri kalau tidak dibarengi dengan ilmu itu menjadi sia-sia. Nggak pakai bismillah, tidak kita bersyukur setelah kita makan, itu saja kita butuh ilmu. Maka daripada itu kaum muslimin sekalian, kita memang betul-betul perlu kembali kepada ilmu. Bagaimana generasi santri kita memang terus dikaitkan dengan ilmu dan mereka hidup bersama ilmu, dan tidak kalah penting bagaimana mereka mengamalkan ilmu yang telah mereka miliki. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Menjadilah santri generasi masa depan, santri yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Masya Allah. Ya, mungkin barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair. Dan juga kita minta mungkin pandangan dan juga harapan, mungkin nasihatnya juga untuk kita semua dan juga para santri khususnya ini Prof. Amun. Bagaimana menjadi santri dengan generasi terbaik ke depannya insyaallah. Betul sekali. Silakan Prof. Ya, untuk para santri ya, mungkin bahwa yakinlah bahwa Anda sedang menjalani program pendidikan yang terbaik ya. Ini merupakan warisan para salaf kita ya, bahwa ini metode mentorship atau metode yang lengkap ya, artinya pengajaran secara tuntas dengan ketauladanan oleh ustadz, kemudian baik ilmu maupun amal, dan Anda bisa mengamalkan ilmu dengan berakhlak ya. Ini merupakan suatu target yang mulia ya. Jadi yakinlah bahwa inilah pendidikan yang terbaik ya. Tapi mungkin nanti Anda juga perlu menambah dengan kompetensi tambahan ya, seperti literasi numerik atau matematika, bahasa Inggris, atau kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Karena nanti kan akan masuk ke dunia nyata, itu perlu, di samping perlu penguatan keilmuan agama yang kokoh, juga perlu kemampuan hidup ya, sehingga bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya. Mungkin itu aja. Jazakallah khair Prof. Amun. Jazakallah khair Prof. Masya Allah. Tentunya alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat pemirsa Asil TV rahimani wa rahimakumullah. Ini luar biasa, kita bersyukur kepada Allah kepada obrolan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada umat. Semoga ini juga bisa memberikan insight ataupun masukan bagi para orang tua, bagi para ibu-ibu ataupun ayah-ayah di luar sana yang ingin menyekolahkan anaknya sesuai sunnah, sesuai Al-Quran dan sunnah, sesuai pemahaman para salafus soleh. Masya Allah, kita doakan untuk mahat ataupun mulazamah Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini bisa berjalan dengan baik, dan insya Allah anak antum dan antuna bisa belajar di sini. Jazakallah khair Ustadz Maman. Jazakallah khair Ustadz Maman. Atas hadirannya Ustadz Profesor. Jazakallah khair. Semoga kita doakan selalu, semoga Ustadz juga diberikan kelancaran dalam membimbing para santri di sini. Prof juga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalani aktivitasnya di perkuliahan. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti kesempatan ke depan kita bakal ulik lagi, karena Ustadz Maman ini Masya Allah nih banyak sekali yang harus kita gali. Betul lagi. Mungkin next kita bahas lagi tentang Markas Mulazamah Al-Hijrah. Insya Allah hari terakhir Ramadan bisa Ustadz. udah mudik. Baik deh. Bagi yang lain. Siap. Insya Allah Ustadz ya. Insya Allah, jazakallah khair. Baik, mungkin itu saja perjumpaan kita pada hari ini.
Jazakumullah khair kepada pemirsa Asil TV dan seluruh audiens yang sudah menonton baik dari sosial media maupun seluruh channel Asil TV dan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Ya, dan juga jangan lupa saksikan kembali Hiwar Ramadan di setiap hari Ahad insyaallah selama bulan Ramadan. Setelah Bada Asyar insyaallah taala kita akan live dari Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Saya Rahman Al-Fatih dan Saya ada Kraman. kami mewakili segenap kru tim Asil TV dan juga Markas Sunnah Nusantara yang bertugas. Jazakumullah khair. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.